warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan media online ini dalam rangka halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong bekerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita berusaha untuk beristiqomah melaksanakan setiap Jumat malam dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sharing, diskusi, dalam rangka silaturahim untuk bapak-bapak yang ada di Hong Kong dan juga mantan yang di Hong Kong yang sudah kembali ke Indonesia seperti saya, tapi masih tetap terkait untuk berusaha untuk menghidupkan Jumat malam melalui acara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan walaupun acara ini dilaksanakan secara online, tapi Allah tetap menilai atau menghargai upaya kita ini sebagai sebuah majelis zikir, majelis taklim yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Uh, Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu yang ikut menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, malam hari ini kita mendapat bersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Fauzi Qasim, Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Dompet Duafa. Dan beliau insya Allah malam hari ini akan membimbing kita, memberikan pencerahan dan mengingatkan kembali fikih kurban dan keutamaan bulan Zulhijjah. Karena kita Ramadan sudah berlalu kemarin, berbagai materi tentang Ramadan sudah kita bahas, dan sekarang kita menjelang akan memasuki bulan Zulhijjah, dan satu ibadah penting yang akan kita lalui atau kita laksanakan di bulan Zulhijjah adalah ibadah Idul Kurban atau ibadah kurban. Dan fikih kurban dan keutamaan bulan Zulhijjah inilah yang akan kita bahas pada semoga bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan semangat untuk berkurban, dan juga mendapatkan keutamaan dalam beribadah di bulan Zulhijjah. Tentu ada puasanya juga nanti, mungkin akan dibahaskan nanti lebih untuk menguatkan kita. Baik, selanjutnya marilah sebelum kita mulai acara ini, malah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Fauzi Qasim. Nanti kita bahas materi sampai selesai, kemudian closing untuk yang di Facebook. Setelah itu untuk sesi tanya jawab kita tidak tayangkan di Facebook lebih dahulu. Mungkin seperti itu, Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim wa illa rudda fil hawani wal 'adzabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Fajar Sofari selaku GM Dompet Duafa Hong Kong, ada Ustaz Husnul, ada juga Ustaz Abdullah Rahman Salih, ya jauh-jauh dari NTT. Nanti Tuhan tolong, insya Allah ya, atas segala kesulitan.
ada Pak Adi, ini MC yang luar biasa, masih istiqomah ya sampai hari ini. Orang tua kami, guru kami Pak Didi, semoga Allah berikan kesehatan. Juga ada ini mantan capres Pak Ghazali, kalau salah ini ya. Insya Allah ini capres plus WB ini ya. Insya Allah. Luar biasa nih, sehat terus ya. Kapan Kak Bandung Iraha nih ke Bandung ya, kita tunggu Tos ya. uih kembali, tos uih deui ka dieu Siap, siap, siap. 20 hari tos. Ada Masya anggota baru Mas Allah. Hartarto nih, Ustaz. Iya, alhamdulillah ya Pak Tarto. AB. Kemudian ada juga nih artis kita ya, Kang Iya, Abdel ya. Nih Masya iya, Allah nih, Kang susah Abdel. memang jadwal beliau nih, sibuk terus ya. Ada ini Buya Husnul yang Masya Allah mendampingi ini orang Pakistan juga nih beliau ya. Jadi ketemu sahabat banyak di Hong Kong kayaknya. Aja. Baik, saya nggak bisa sebutkan yang lain dan terutama kawan-kawan insan-insan yang ada di DDHK News ataupun di Facebook dan Berita Hong Kong yang dirahmati Allah, baik dari negeri beton, Makau dan juga dari tanah air yang dirahmati Allah dan dari penjuru dunia karena memang akses untuk sosial media kita ini kan lintas negara. Baik, Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada tanggal 17 Dzulqa'dah ya, yang berarti kalau kita lihat aturan pemerintah Arab Saudi, esok hari itu maksimal bagi para jamaah umroh yang nggak ada kaitan dengan ibadah haji untuk kembali ke tanah air. Nah, saya masih ingat ketika dulu kuliah di S2 ya di Tanta di Ismailia itu pulang-pulang melewati Saudi untuk ibadah umroh waktu antara setelah ibadah Ramadan gitu ya. Memang dulu nggak dikenal umroh itu setelah Syawal ya, karena memang untuk persiapan ibadah haji fix untuk persiapan ibadah haji. Walaupun ada juga untuk beberapa masyarakat tertentu atau di masyarakat yang ada tinggal di Arab Saudi. Hanya saja ketika pandemi kemudian juga secara pendapatan dari minyak terbatas di Arab Saudi, akhirnya kemudian dibuka umroh Syawal, namun dibatasi sampai kurang lebih tanggal 18 Dzulqa'dah. Karena sebagian ini masih ada jamaah umroh dan jamaah haji kita 85.000 yang dari Indonesia juga sudah tiba di Madinah. Ya. Jadi kalau nggak disuruh pulang, memang ada sebagian yang ngakalin kemudian sampai selesai haji dilaksanakan. Tapi mana nanti ada aturan tegas ya. Ini kaitan dengan kondisi saat ini di kota suci Mekah. Baik Bapak Ibu sekalian, Dzulqa'dah ini bulan yang istimewa sebelum kita masuk Dzulhijjah. Dzul itu memiliki, Al-Qa'dah itu dudukan. Sama seperti kita menyebut salah satu sahabat Nabi yang punya julukan Dzun Nurain. Dzul memiliki an-nurain, dua cahaya. Karena sahabat ini menikahi dua dari 4 putri Rasulullah. Tapi nggak boleh sekalian, jadi yang satu wafat lalu kemudian berganti ke putri Rasul yang lain, yakni sahabat Utsman bin Affan. Nah, Dzulqa'dah ini memiliki kelebihan kenapa? Yang pertama, Dzulqa'dah ini bagian dari minha arba'atun hurum, bulan yang Allah muliakan selain Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan nanti yang agak jauh Rajab, baina Jumril Akhir wa Sya'ban gitu ya. Lalu yang kedua, Dzulqa'dah itu adalah bulan yang asyhurul ma'lumat, bulan yang ditentukan prosesi ibadah haji. Nah, kalau kita buka literatur fikih-fikih klasik gitu ya, dari tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran kaitan dengan asyhurul ma'lumat ini, dipahami bahwa prosesi ibadah haji itu bisa dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya dari mulai tanggal 8 Tarwiyah, kemudian Arafah tanggal 9, lalu masuk kepada Yaumul Nahr atau Yaumul Adha tanggal 10, lalu Ayyamut Tasyrik 3 hari di Mina, selesailah prosesi ibadah haji. Maka kalau kita lihat dalam kaifiyah ibadah haji itu ada 3 pilihan gitu ya. Yang pertama adalah haji tamattu, yang kedua adalah haji qiron, dan yang ketiga adalah haji ifrad. Tiga-tiga ini adalah
satu opsi yang mungkin bisa jadi kondisi satu jamaah dengan jamaah yang lainnya berbeda. Walaupun juga ada beberapa ulama yang mengambil mana yang paling utama, tamattu' dulu atau ifrad dulu gitu ya. Kalau saya lihat beberapa kita memang ikhtilaf, sama kayak kita berkurban gitu. Jadi utama kurban sepertujuh dari sapi gitu atau kurban kambing. Atau misalnya ada secara pilihan daging apa kita kurbannya sapi atau kurbannya kambing. Ini juga ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi kalau kita memahami fikih, maka memang nanti ada ikhtilaf, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Teksnya sama, bisa jadi kemudian pemahamannya berbeda. Yang berikutnya adalah Dzulqa'dah ini bulannya Rasulullah melaksanakan ibadah umrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinah, Rasulullah itu hanya umrah 4 kali. Yang 3 kali tidak ada kaitan dengan ibadah haji, yang 1 kali kaitan dengan haji wada, haji yang terakhir yang Rasulullah lakukan. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, pastinya beliau bisa melakukan ibadah haji berkali-kali, termasuk ibadah umrah. Nah, inilah keistimewaan Dzulqa'dah. Insya Allah sekitar 13 hari ke depan, berarti kita akan masuk yang namanya bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu memiliki al-hijjah itu adalah prosesi atau agenda penting yakni ibadah haji. Jadi walaupun agama yang kemudian disempurnakan yakni Islam oleh Rasulullah, tapi ritual ibadah haji itu menjadi satu agenda penting karena berkumpulnya manusia dari manapun sesuai dengan seruan Allah melalui seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Zulqa'dah itu memiliki al-Qa'dah itu dudukan, yang berarti orang-orang Arab jahiliyah dulu itu satu dia nggak berperang gitu ya, nggak berburu, dia hanya menyiapkan untuk kemudian bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji atau menyambut orang-orang yang datang dari penjuru dunia untuk melaksanakan ritual ibadah haji. Walaupun di saat Arab jahiliyah banyak ritual-ritual yang dilaksanakan dalam prosesi haji itu penyelewangan-penyelewangan yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah. Seperti hanya ketika bertawaf, mereka tidak menggunakan kata labbaik Allah, tapi labbaik ya Uzza, Manat, gitu ya. Kemudian juga bertepuk-tepuk, bersiul, dan sebagainya. Karena memang ada kemudian perubahan-perubahan aktivitas ibadahnya yang kemudian dipahami hanya sebatas ritual saja. Nah, alhamdulillah ketika masuk Dzulhijjah, maka Dzulhijjah itu juga bulan yang mulia. Next ke halaman berikutnya, Ustaz Husnul. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Ma min ayyamin amalis salih." Jadi ini ada hadis yang periwayatannya itu mutawatir ya. Artinya banyak yang meriwayatkan, bukan hadis yang ahad, terkait dengan fadilah utama kita melaksanakan berbagai amal kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Walaupun al-ashr ini juga bisa dimaknai sama seperti kita membaca surah wal fajr walayalin ashr. Nah, kata layalin ashr ini ada yang menunjukkan 10 akhir Ramadan, tapi juga ada yang menunjukkan atau menafsirkan layalin ashr ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Nah, kalau kita lihat di hadis yang sering kita dengar atau kita lihat gitu ya, ma min ayyamin amalis salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Jadi tidak ada hari di mana amal salih pada saat itu keutamanya itu lebih dicintai daripada hari-hari yang hari-hari ini, yakni al-ashr 10 awal Dzulhijjah. Lalu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, bukankah jihad juga lebih utama? Atau tidakkah juga jihad fi sabilillah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi." Ya, iya, jihad termasuk utama, ya. Tetapi bagi orang yang laki-laki yang keluar dengan membawa dirinya, hartanya, lalu kemudian dia tidak balik lagi. Artinya apa? Ketika dia berperang kemudian dia dalam keadaan mati syahid. Gitu. Oleh karenanya dipahami bahwa 10 awal Dzulhijjah itu momentum kita memperbanyak amal-amal salih. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Next berikutnya. Next. Yang pertama adalah takbir ya. Nah, ini urutannya memang tidak berurutan. Yang pertama adalah wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Nah, kata ayyamin ma'lumat ini ditafsirkan oleh para ulama termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid.
Jadi ini waktu-waktu yang kemudian sangat-sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Jadi kalau kita membaca takbiran gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ramadan, kita biasanya membaca atau memperbanyak zikir tahlil dan tahmid itu ketika akhir Ramadan sampai naiknya mimbar khatib ketika Idul Fitr. Namun ketika Idul Adha, maka anjuran para ulama justru mulai dari tanggal 1. 1 Zulhijjah kita dianjurkan memperbanyak zikir, tahlil, dan tahmid ya. Seperti yang biasa kita bacakan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adalah anjuran yang pertama. Yang kedua adalah saum. Nah, tadi Pak Adi udah menyinggung saum ya, puasa. Walaupun kalau kita maknai 10 awal Zulhijjah itu ada yang amalan yang bisa dilakukan 10 hari tersebut ya. Tapi ada yang memang amalannya itu dibatasi di antara 10 itu. Contoh misalnya 10 Zulhijjah dari 1 sampai tanggal 10 kita memang sangat dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa, terutama puasa tanggal 9 ya, puasa Arafah. Kenapa? Kata Nabi juga firusana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun kita yang lalu, dosa setahun kita yang akan datang. Bahkan kata Nabi, khairud doa, sebaik-baik doa adalah yaum Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah yaum Arafah, hari Arafah. Nah, tapi apakah kemudian disunahkan di tanggal 10? Nah, nanti ada dalil khusus namanya. Jadi ini dalil umumnya nih. Makanya dalam kita mengamalkan satu amalan itu, kita pahami ada dalil umum, ada dalil khususnya gitu ya. Bukan berarti kemudian yang Nabi tidak dilaksanakan oleh Nabi itu kemudian misalnya nih kita pahami nggak boleh semua, nggak. Barangkali ada dalil umumnya. Gitu. Nah contoh misalnya puasa Arafah itu sangat dianjurkan, bahkan dalilnya khusus tanggal 9. Tapi apakah kita boleh puasa dari mulai tanggal 1? Nah ini menggunakan dalil umum nih, gitu ya. Karena puasa itu kan satu amalan bahkan dibalas oleh Allah secara langsung gitu. Maka dibolehkan dari mulai tanggal 1. Lalu bolehkah puasa di tanggal 10? Maka nanti kemudian kita bandingkan dengan hadis yang lain bahwa kita diharamkan untuk berpuasa pada Aidain, 2 hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Oleh karena kita pahami bahwa untuk puasa yang dianjurkan pertama adalah puasa Arafah tanggal 9, lalu kemudian yang kedua ini ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengambil karena ini adalah fadhil a'mal, maka diambil puasa namanya puasa tarwiyah gitu ya. Dan boleh juga dari mulai tanggal 1. Nah, oleh karenanya untuk puasa ini kaitannya dengan pembatasan maksimal di tanggal 9. Artinya tanggal 10 Dzulhijjah puasa ini tidak dilakukan karena haram. Oleh karena kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, contoh lagi kurban. Kurban itu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kalau kita bicara kurban, nggak ada istilah, saya pernah kurban sekian tahun lalu. Jadi kayaknya sekarang nggak perlu lagi kita kurban. Padahal kurban itu amalan tahunan. Sama kayak kita puasa Arafah nih. Tiap tahun ketemu tanggal 9 ya puasa Arafah. Tiap tahun ketemu Syawal ya puasa hari Syawal. Gitu ya. Ketemu tiap tahun tanggal 10 Muharram ya puasa Asyura. Gitu. Oleh karenanya kita perlu mengedukasi ke masyarakat bahwa kurban itu adalah kesunahan tahunan. Jadi kalau kita itu mampu tiap tahun kita lakukan. Karena adalah fadilahnya luar biasa. Nah, terutama di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, oleh karenanya kurban itu berarti kita pahami bagian dari salah satu amalan terbaik di 10 awal Dzulhijjah, tapi dibatasi hanya di tanggal 10 Dzulhijjah saja. Jadi nggak boleh tuh, misalnya Pak Adi, Ustadz boleh nggak saya kurban tanggal 1? Nah, boleh Pak nyembelih, nanti kita makan bareng-bareng, tapi bukan kurban, namanya sedekah kambing gitu ya. Ustadz Rahman juga ngomong, Ustadz boleh nggak saya kurbannya itu malam Idul Adha, kayak kita semangat zakat fitrah gitu ya. Karena orang semangat zakat fitri itu kan malam lebaran tuh.
Ya, orang pada berbondong-bondong ngasih ke fakir miskin. Nah, boleh nggak Idul Adha itu kemudian kita lakukan di malam Idul Adha? Nah, nanti masuk kepada fikih waktu awal Dzulhijjah, waktu awal motong kurban itu kapan? Nah, next berikutnya di halaman berikutnya. Oke, terus lanjut lagi di halaman berikutnya lagi terkait dengan oke. Jadi istilah nyembelih binatang yang dimaksudkan kita dengan kurban itu ada banyak istilah. Salah satunya udhiyah. Nah, udhiyah itu ada kaitan dengan waktu duha. Kita itu dianjurkan untuk beribadah kurban di tanggal 10 Dzulhijjah, itu juga ada batasan waktunya. Walaupun 10 Dzulhijjah itu awalnya dari maghrib, karena kita tahu Hijriah kan maghrib ya. Perpindahan dari 9 ke 10 kan maghrib gitu ya. Bukan berarti kurban boleh dilakukan di malam Idul Adha. Kalau kita lakukan kurban di malam Idul Adha, nggak sah kurbannya. Kenapa? Karena udhiyah. Udhiyah itu ada kaitan dengan waktu duha. Awal waktu kita nyembelih ibadah kurban, itu 10 Dzulhijjah di waktu duha atau setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi nggak sah tuh kalau kita misalnya nyembelih hewan kurban malam Idul Adha itu nggak sah. Nah, itu kaitan dengan kurban. Lalu nanti ada batasan akhirnya. Nah, batasan akhirnya kaitan dengan hadis-hadis berikutnya dan juga pandangan ulama yang dikenal dengan namanya Ayyamut Tasyrik. Seluruh hari tasyrik itu adalah waktu sembelihan. Oleh karenanya kemudian, kalaulah tanggal 10 Dzulhijjah kita nggak bisa menyembelih, dan bisa sampai tanggal 13 Dzulhijjah maksimal maghrib. Nah, kalau jaga-jaga biasanya asar, jadi ya kita bisa ngasih distribusi itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini kaitan dengan masuk kepada ibadah kurban. Lalu apalagi amalan yang lain di 10 awal Dzulhijjah? Ya banyak, ya mulai sedekah dan sebagainya. Dan sedekah yang terbaik di 10 Dzulhijjah yakni ibadah kurban. Baik, kita masuk kepada ini masih materi yang tadi, mohon maaf yang sebelumnya. Oke, dalam Al-Quran kata-kata kurban itu tadi selain udhiyah, kita juga ada beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang kaitannya dengan ibadah kurban. Contoh misalnya dalam surah Al-Hajj gitu ya, Al-Hajj atau paling gampangnya surah Al-Asr gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau saya ingat surat Al-Kautsar ini ingat kepada sahabat Nabi yang pernah membuka gitu ya atau mensyiarkan Islam di negara Mesir. Karena saya pernah sholat di sana itu kalau Ramadan, masya Allah tuh kunutnya panjang banget. Namanya Syekh Jibril. Di sana ada namanya Masjid Amr bin As. Nah, Amr bin As ini punya ayah namanya As bin Wa'il. Nah, dia punya kakak namanya Hisham. Ya. Jadi As bin Wa'il itu sering ledek Nabi. Dia orang cerdas tapi sering mencemooh Rasulullah SAW. Ini yang kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Kautsar. Jadi orang-orang dimanapun itu pengen punya legacy gitu ya. Sama kayak Harvard University. Tadi kita kan pernah singgung tadi ada Columbia, ada Harvard. Ketika sekarang semangatnya kawan-kawan Amerika itu demo kaitan dengan sisi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Kita bawa juga di istimewa ulama sampai hari Jumat ada namanya istimewa Indonesia. Nah, salah satu pembahasan kemudian kayak jelas lagi sampai kepada kayak refugees ya. Misi fatwa MUI seluruh wilayah se-Indonesia di Bangka Belitung di pekan depan ini. Nah, kaitan dengan kembali ke materi kita, jadi kaitan dengan kurban ini
surah Al-Kautsar, itu kita memperhatikan ternyata orang-orang hidup di dunia itu, walaupun ada sebagian yang tidak meyakini adanya kehidupan kemudian, sebagian ada yang kita gitu. Ternyata mereka ingin punya ada legacy gitu, sesuatu yang ditinggalkan, yang dikenang. Ini contoh misalnya kampus pertama di dunia kan ternyata bukan kampus barat gitu ya, tapi justru kampus muslim Maroko di Fes gitu ya. Nah, ada juga memang kampus-kampus yang di barat, misalnya tadi Harvard University. Sebetulnya juga nggak jauh-jauh dari usernya atau pemiliknya atau namanya. Sehingga orang-orang ketika menang gitu. Nah, rata-rata orang barat itu mengenangnya dengan aset, dengan sesuatu yang kemudian dikenang dengan nama kampus dan sebagainya. Nah, bagi orang-orang Arab dulu tradisinya itu dia akan dimuliakan, akan diagungkan oleh keturunan-keturunannya karena akan disebut-sebutkan namanya itu ketika dia punya anak laki-laki. Makanya kan nama dalam Arab itu kan ada nama kunyah, ada laqab, ya. Nah, kayak Ustadz Abdullah Rahman Saleh itu kan namanya Abdullah Rahman gitu ya. Nah, tapi dia punya anak namanya atau Sabik ya, yang pertama lah Sakib, yang misalnya yang pertama tuh siapa, nanti akan disebutkan ya dia adalah Abu atau gitu kan, karena anak laki yang pertamanya bisa kemudian mengangkat derajat orang tuanya. Sama kayak nama sahabat dulu, Abdullah itu kan Masya Allah, ada yang mengatakan 200 nama Abdullah, ada yang mengatakan 400 gitu ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya, dan sebagainya, yang kemudian jadi Ibnu, namanya Ibnu Umar, Ibnu Amr, gitu ya, dan sebagainya. Nah, orang-orang Arab itu menjadi mulia ketika anak pertamanya itu adalah laki-laki dan kemudian sampai besar itu hidup. Maka anak itu yang kemudian nanti akan membawa nama besar orang tuanya, karena dia akan dikenang, oh ini anaknya siapa gitu ya. Nah, karena Rasulullah tuh punya putra-putri kan 7 ya. Yang 6 itu dari Khadijah, ya, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah. Nah, tadi dan yang satu dari Maria Al-Qibtiyah, yakni Ibrahim. Nah, 3 anak lakinya Rasulullah ini gak ada yang hidup sampai usia balik. Bahkan dalam usia balita sudah wafat. Nah, akhirnya diolok-olok nih oleh As bin Wa'il ini ya, Batara Muhammad udah putus kemuliaannya, udah putus keagungannya karena dia nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa gitu lah. Akhirnya turun kemudian surah ini, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kata domirka itu sesungguhnya walaupun memang ditunjukkan mukhatabnya kepada Rasulullah, tapi ini sebetulnya adalah bagian dari Rasulullah mengingatkan kepada kita bagaimana di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ternyata masih ada nikmat yang besar. Jadi kalau kita ngeluh hari ini, karena kita masih melihat ujian itu seolah lebih banyak dibandingkan nikmatnya Allah gitu ya. Tapi kalau kita memandang bahwa hujan ini masih lebih kecil dibandingkan nikmat Allah yang sangat luas itu, maka kita akan senantiasa bersyukur. Fasalli, maka sholatlah li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Maka ada kata wanhar inilah yang kemudian diambil sebagai bagian dari amalan kurban dan nomenklatur yang lain selain udhiyah. Jadi sembelihan kurban itu bisa jadi udhiyah namanya, yang kedua bisa jadi nahar. Karena dalam proses penyembelihan binatang itu ada istilah zabih yang kemudian kita robohkan kambing atau sapi lalu sembelih ujung daripada lehernya. Lalu ada yang kita potong itu dalamnya atau atasnya ya, karena memang agak tengah, agak ke belakang, agak turun, yakni onta. Jadi kalau kita lihat onta itu disembelih kan nggak dirubuhin gitu ya, tapi tempat yang dikalungin itulah yang kemudian jadi tempat yang dipotong atau yang ditusuk gitu. Nah, saya masih ingat waktu di Mesir dulu melihat langsung unta itu disembelih. Nah, beda ketika
sapi atau kambing itu disembelih, dia dirobohin dulu baru disembelih kan, dari posisi yang dekat dengan kepalanya gitu. Tapi kalau misalnya unta itu agak ke bawah, dia kan lehernya kan panjang tuh ya, unta itu kayak apa namanya, jerapah gitu. Nah, yang dipotong itu yang tempat dikalungin ya, dikalung itu leher yang bagian bawah itu, lalu dalam keadaan berdiri, itulah yang disebut dengan nahar. Itu fasalli li rabbika wanhar. Yang berikutnya zabih. Zabih itu diambil dari kata wafadainahu bitibhin azim. Ini kisah yang luar biasa, kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang lama banget nggak punya putra. Lalu ketika baru saja diberikan putra dari istri yang kedua, ya, atas usulan daripada Sarah, dia nikah dengan Hajar gitu ya. Lahirlah Ismail, pas anaknya lagi senang-senangnya, lagi gemes-gemesnya, malah diminta untuk disembelih. Lalu kemudian ini bagian dari ujian dari Allah, dikuatkan oleh anaknya Ismail. Lalu dalam ayat berikutnya wafadinahu bidzibhin adzim, diganti itu dengan sembelihan, yaitu gibas yang sangat besar. Makanya kemudian sembelihan kurban itu disilakan juga dengan dzabih. Ya. Wafadinahu bidzibhin adzim. Walaupun ada beberapa pandangan-pandangan ulama sebagian kecil, tapi ini nggak kuat ya. Siapa yang disembelih? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ini kan menunjukkan kata-kata Ishak ya. Jadi Ishak ini kan putra Nabi Ibrahim yang diagungkan oleh orang-orang apa namanya, Yahudi, karena memang disitulah kemudian nenek moyang Yahudi itu ada ya, dari mulai Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa gitu ya. Sedangkan dari Ismail, dari Siti Hajar langsung sampai ke Rasulullah. Nah, di Perjanjian Lama kalau kita lihat ada peristiwa terkait dengan sembelihan Abraham, tapi yang ditunjukkan adalah Ishak ya. Dan situ ada kata-kata tunggal di situ. Nah, ini kan kaitan dengan pendapat dari pandangan kitab Bible yang bisa jadi direduksi atau diubah gitu ya. Kalau kita lihat di tafsir Fathul Ghaib misalnya atau kitab tafsir yang lain, memang menunjukkan ini Ismail karena memang usianya lebih tua dibandingkan Ishak. Jadi kita bisa lihat sejarah sebetulnya yang mana yang disembelih gitu ya. Yang berikutnya adalah kata nusuk gitu ya. Jadi kata nusuk itu diambil dari mansakan, lihat kurusmallah. Jadi setiap umat, walikuli umat, ya, setiap umat itu punya mansakan, punya perintah kaitan dengan sembelihan. Jadi ternyata ibadah kurban itu bukan hanya ibadahnya Rasulullah saja. Sebagaimana misalnya perintah tentang zakat, gitu ya. Zakat itu dalam beberapa ayat juga diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, diperintahkan kepada juga Nabi Isa misalnya, wa ausoni bis salati waz zakati madum tuhaya. Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, dengan apa? Bis salati, dengan salat, waz zakati, dan zakat, madum tuhaya, sepanjang hidupku. Jadi kurban itu ternyata adalah ibadah yang tidak hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat kata kurban sendiri diambil dari Quran juga. Kurban dan fatuqabbala min ahadihima. Jadi satu peristiwa yang di situ kalau kita masih ingat ada keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang melahirkan sepasang-sepasang yang disebut dengan saudara sekandung. Jadi saudara sekandung dulu karena memang nggak ada tetangga yang lain ya. Jadi manusia itu hanyanya Adam dan Hawa saja, maka ini maksud sekandung itu yang memang lahirnya bareng-bareng ya. Qabil itu dengan Iklima, Habil dengan Labuda gitu ya. Walaupun pernah juga satu ketika Siti Hawa melahirkan anak tunggal, ya ini Nabi Sith. Nah, ini makamnya ada di Iskandaria. Saya pernah juga ziarah ke sana dekat makam Nabi Daniel gitu ya. Kaitan dengan peristiwa ini, maka kemudian minta dipersembahkan kurban, ya Qabil kurban dengan sesuatu yang buruk dari pertanian yang dia kelola, sedangkan Habil dia persembahkan daging dari
ternak yang dia kelola. Akhirnya kemudian Allah menerima fatuqubbila min ahadihima, Allah menerima kurban salah satu di antara mereka, yakni kurbannya Habil. Jadi dari sekian nama istilah kurban itu ternyata diambil dari nama-nama dalam Al-Quran, juga dari nama-nama peristiwa termasuk dalam hadis. Termasuk ada istilah hadiyu, ada dam, karena darah yang mengalir gitu ya. Ada juga nusuk dan sebagainya. Next selanjutnya. Baik, ini kaitan dengan pengertian tadi kurban itu juga kalau kita mengambil kata kurbanan berarti koruba yaqrubu kurbanan. Ya, masdarnya kurbanan yang arti dekat. Jadi ini menjadikan wasilah kita, siapapun di antara kita yang ingin menjadikan kedekatan diri kita dengan Allah, salah satunya dengan mengkurbankan, ya, mendekatkan diri kita dengan Allah dengan penyembelihan. Nah, ini pun juga kalau kita maknai kurban itu mengikis sifat-sifat kehewanan gitu ya, karena memang disembelih. Yang kedua juga dimaknai kurban ini juga kita mengkorbankan atas rezeki yang Allah berikan. Bayangin kalau kita nggak ada niat kurban, seolah-olah kurban dengan 1.300, ini kan teman-teman di Hong Kong punya program tebar hewan kurban, sama dengan THK pusat ini kan dengan $1.300 lah. Kalau kita lihat kan memang ini harga yang paling murah ini kan. Kenapa paling murah? Karena memang secara sejarah di tahun 94 di Dompet Duafa, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan yang punya pionir untuk sisi kemaslahatan agar ada yang namanya program tebar hewan kurban. Apa tujuannya? Ya, yang pertama latar belakang dulu, karena memang waktu itu di Jakarta kurban itu menumpuk di kota-kota saja. Lalu syiarnya nggak sampai ke pelosok gitu ya. Yang kedua, sama kayak sekarang ini, kalau kita di Jakarta ini mendekati kurban, ya tambah dekat lagi, itu tambah naik tuh sapi, ya kemudian kambing dan sebagainya. Sapi contohnya, sapi kalau di Jakarta ini rata-rata di atas 20-an juta rupiah. Tapi kalau kita lihat di daerahnya di NTB misalnya, atau di NTT, atau mungkin di Kalimantan, di Maluku itu sekitar 11, 12, atau 14 juta itu udah dapat gitu ya. Lalu kenapa bisa kemudian menekan harga, apa kemudian harganya lebih murah? Ya karena memang dalam proses program tebar hewan kurban ini ada pemberdayaan masyarakat. Kita beli bakalannya itu udah jauh-jauh hari gitu ya. Udah beli kambing atau sapinya itu jauh-jauh hari yang memang harganya masih murah. Lalu kemudian digemukkan ya dalam waktu 6 bulan. Lalu kemudian juga dibeli di daerah yang memang di situ ada hewannya diternakan oleh para petani kita, oleh program pemberdayaan. Lalu disembelih gak jauh-jauh dari lokasi situ yang memang membutuhkan. Itu yang membuat kemudian memotong alur distribusi, memotong juga harga sehingga memang lebih murah gitu ya. Nah, kalau kita misalnya memahami bahwa kurban suatu hal yang mahal, maka tidak ada satupun di antara kita yang berkurban gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman misalnya donatur di pusat, dia bawa karung tuh, masya Allah. Ibu-ibu bawa karung, ternyata apa isinya duit-duit 5 ribuan, 2 ribuan dia kumpulin. Ternyata dia adalah pemulung. Karena dia punya niat untuk berkurban, dia berkurban tiap tahun gitu. Nah, termasuk kita. Jadi ini kembali kepada niatan. HP aja yang mungkin harganya 5 juta ke atas bisa kita beli, masa kambing sapi yang lebih murah nggak bisa kita beli. Kira-kira begitu ya. Jadi ini memompa motivasi kita agar kita berkurban, mengkorbankan apa yang Allah rizkikan. Kita berat nggak nih kira-kira? Karena memang butuh keikhlasan. Selain kurban itu bisa dimaknai juga kaitan dengan kepedulian sosial. Karena makna sholli, ya fasolli itu kaitan dengan kesalehan individu kita dengan Allah. Kemudian wanhar itu adalah kesalehan sosial kita. Jadi kalau ibadah ini kan hubungannya kita dengan Allah. Tapi kata wanhar, zakat ini katanya dengan malia istima'iyah. Seolah kita ngerasa ngapain sih? Ya, kita udah dapat duit susah payah harus bagi ke orang gitu ya, termasuk kurban juga. Jadi ini kembali kepada diri kita. Kita mau nggak mencontohkan ya? Tidak hanya Rasulullah udah nyontoin tuh, tapi nabi-nabi terdahulu juga udah nyontoin. Sama kayak ibadah haji lah. Ibadah haji ini kan ibadah yang tertua juga. Sehingga ini semangatnya kita untuk berkurban. Nah, ditambah kalau di tebar hewan kurban itu memang diberikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Kalau kita lihat beberapa informasi yang didapat dari kawan-kawan yang monef, gitu ya, quality control, itu kan memastikan pertama itu
kambingnya itu jantan, sapinya jantan, nah, memang boleh Ustaz betina gitu ya. Nah, ini masalah fikih. Ya. Jadi kalau kurban di DD itu memang kita utamakan jantan. Satu sisi secara fikih memang tidak harus jantan, tapi kita ambil fadilahnya jantan itu kenapa gitu ya. Yang kedua, secara aturan juga di peraturan undang-undang kaitan dengan peternakan tahun 2014, saya lupa nomornya, itu ada larangan untuk kita mengkurbankan misalnya binatang yang di situ masih produktif dan betina gitu karena mereka mengembang biak. Jadi kita pilih yang jantan. Yang kedua, pastikan kesehatannya. Jangan sampai ada yang pincang, matanya buta, kurus gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita pilih yang terbaik. Yang ketiga, memastikan itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga tebar kurban ini memang kalau secara fikih ini dulu nggak umum ya tahun 94 itu karena orang memahaminya ya secara fikih uh, umumnya di kitab-kitab klasik itu ya sebaiknya dekat dengan pekurbannya, dia bisa melihat langsung, dia bisa bahkan memotong langsung dan sebagainya. Tapi kemudian karena perkembangan kita juga perlu ada syiar yang meluas di wilayah-wilayah tertentu sampai ke pelosok, akhirnya kemudian tebar hewan kurban menjadi istihad dari Dombe Duafa, meluaskan kebermanfaatan dengan menekan harga, kemudian juga ada peternak yang diberdayakan, sampai kemudian juga siapapun di antara kita termasuk Gen Z, Gen Y yang baru tumbuh itu bisa berkurban karena harganya lebih murah dibandingkan harga secara umum, sehingga siapapun lebih mudah untuk berkurban. Ini satu ikhtiar orang untuk bisa beribadah berkurban. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di hukumnya, ya, di mayoritas ulama termasuk di Indonesia memang menghukumi kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati kepada hal yang wajib. Tapi kalau di mazhab Hanafi, ini seperti Ustadz Husnul yang di Pakistan, ya, di India, termasuk mungkin juga di Hong Kong ya di Cina, itu kalau kita pahami di mazhab Hanafi ya wajib itu. Setiap kepala keluarga ketika dia mampu punya kelapangan. Jadi dua kutub ini, pemahaman antara wajib dan sunnah muakkadah ini mengarah kepada siapapun yang mampu. Mampu gimana? Mampu dia apa namanya punya kelebihan dari tanggal 10 sampai 13 itu artinya apa? Dia tuh nggak kelaparan gitu ya. Kebutuhan keluarganya tercukupi. Jadi misalnya Ustadz Fajar ini ya atau Pak Adi ngelihat rekening di tanggal 10 ternyata masih di atas 5 juta atau 20 juta gitu. Nah, pantasnya kita kurban. Karena ini melebihi kecukupan gitu. Bahkan ada ini kisah yang menarik nih karena saking lakum fiha manafi atau fiha khair, ada kebaikan atau manfaat yang luas dalam ayat-ayat dalam surah Al-Hajj itu. Bahkan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri bahwa Abu Hatim itu sampai kemudian berhutang karena saking pentingnya berkurban. Waktunya hanya 4 hari terbatas dan itu fadilahnya luar biasa, maka dia pun sampai berhutang gitu. Tapi kemudian nanti dimaknai hutangnya juga harus punya aturan ya. Jadi jangan sampai kemudian menambah beban misalnya. Yang kedua adalah kita udah prediksi nih bisa dibayarkan segera. Ya, jadi kalau misal pegawai kayak karyawan kayak teman-teman misalnya pas mendekati Idul Adha ini, wah duitnya ini belum belum apa bisa cash misalnya begitu, ada pendapat dimungkinkan asal segera kemudian dibayarkan. Walaupun pendapat yang lain, ya terutama kalau bisa diniati lebih awal sehingga kita bisa lebih mudah dengan menyicil gitu, sehingga pas hari kita sudah selesai dengan binatang yang sudah kita sempurnakan pembayarannya begitu. Nah, ini kaitan dengan hukum. Tapi nanti ada pendapat ulama, terutama mazhab Syafi'i, walaupun dia sunnah muakkadah, nanti akan menjadi wajib gitu. Karena apa? Pertama karena nazar, yang kedua karena ta'yin gitu. Nazar itu ya biasalah secara umum. Misalnya nanti ketika anak saya misalnya, tahun ini lulus kuliah, maka saya nazar kurban kambing. Ketika itu jadi wajib gitu. Ya. Yang kedua, ta'yin misalnya. Ya, kita punya kambing atau pas lihat kambing gitu. Kemudian saya ngomong ke teman-teman, nih nanti ini kambing saya untuk dikurbankan. Maka ketika itu juga kambing itu harus jadi kambing kurbannya dia gitu. Ini menjadi hukum jadi berubah dari tadinya sunnah muakkadah menjadi wajib. Termasuk dalam nanti pemanfaatan dagingnya. Bagi yang sunnah muakkadah nanti ada pendapat ulama dibagi sepertiga gitu ya. Sepertiga itu pekurban punya hak untuk memakan ya dagingnya, sepertiga buat
fakir miskin, sepertiga buat tetangga secara umum gitu ya. Tapi boleh juga disedekahkan secara umum. Oh, dah sedekahkan semua aja deh. Karena kalau kayak contoh hewan kurban ini kan semuanya kita ikhlasin gitu. Tapi makan juga itu bagian dari kebaikan. Tapi bagi orang yang berkurban, yang nazar, di pandangan mazhab Syafi'i dia haram untuk memakannya gitu ya. Karena sudah menjadi kewajiban di situ. Nah, itu kaitan dengan fikih ya. Next berikutnya. Oke. Nah, ini kata dengan hadis Nabi. Jadi, ini yang menjadikan dalil Imam Hanafi dan beberapa ulama yang lain itu mewajibkan berkurban. Tapi ada satu hadis yang salasun, 3 hal, bagiku wajibun walakum tatawwu. Tapi bagi kalian itu sunnah. Yang pertama adalah sholat witir, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah berkurban. Jadi ada hadis khusus yang menunjukkan bahwa 3 ibadah ini bagi Rasul itu wajib. Tapi bagi umat itu lakum, bagi kalian tatawu sunnah. Ini yang kemudian diambil oleh jumhur ulama, kurban itu tidak sampai ke hukum wajib. Karena kalau wajib, orang nggak berkurban sedangkan dia mampu misalnya, maka dia dosa semuanya. Gitu. Dia dosa gitu, karena memang nggak melakukan kewajiban. Next berikutnya. Lanjut. Oke. Nah, makna perintah kurban apa? Nah, yang pertama adalah melatih niat yang benar dalam beribadah. Jadi ini kaitan dengan innamal a'malu binniyat. Jadi lagi-lagi semuanya apapun yang kita lakukan, niat dulu kita luruskan. Sama kayak haji umrah, wa atimul hajja wal umrah lillah. Ada kata-kata lillah. Termasuk kurban ini. Makanya nggak boleh kurban ini untuk apa, sembahan siapa. Ya untuk Allah semuanya. Makanya kita pasti mulai diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ini adalah persembahan kita untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Yang kedua adalah melatih, mengasah kepekaan sosial kita. Ini kaitan dengan bagaimana ibadah ini ada kaitan dengan ibadah mahdoh, urusan dengan Allah semata, tapi juga ada ibadah yang kaitan dengan maliyah istimaiyah, kaitan dengan sosial, keuangan, dan keumatan yang lainnya, seperti zakat dan juga kurban. Next berikutnya. Oke, lalu melatih kesabaran dalam beribadah. Jadi di sini ada hadis ya yang kemudian dipahami oleh para ulama kaitan dengan pemanfaatan daging. Maka orang yang berkurban itu karena ini bagian dari sedekahnya dia maksimal itu sepertiga. Ya. Nah, lainnya itu disedekahkan. Jadi kalau maksimal berarti kalau mau sedekah semuanya ya juga baik gitu ya. Lalu bergembira, karena kegembiraan bagi orang-orang fakir miskin itu ya ketika Idul Fitri, Idul Adha gitu. Oleh karenanya kalau Idul Fitri ada zakatul fitr, kalau Idul Adha itu ada kurban atau udhiyah. Next berikutnya. Oke, nah kaitan dengan fikihnya, maka nanti ada pertama kaitan syarat jenis ternak. Yang kedua, syarat umur ternak. Yang ketiga, kesehatan ternak. Dan yang keempat adalah waktu penyembelihan. Next berikutnya. Yang pertama, lanjut, terkait dengan jenis ternak. Maka kita memahami dalam surah Al-Hajj tadi, mim bahimatil an'am. Dari binatang ternak. Ternak yang mana? Gitu ya. Nah, bahimatul an'am kemudian dijelaskan dalam beberapa hadis. Ada unta, lalu ada kambing atau domba. Ingat kambing domba kan berbeda ya teman-teman semuanya ya. Lalu ada sapi dan kerbau. Nah, ini kaitan dengan binatangnya. Lalu ada ketentuannya. Karena ini ibadah itu pasti ada prosedurnya, ada fikihnya. Nah, karena kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik, Safina, Sulamun Najat, Sulamut Taufik, Kifayatul Akhyar, ataupun dari kitab mazhab-mazhab lain, pasti ada syarat, ada rukun. Nanti ada syarat dibagi dua, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh kita sebelum ibadah itu dilakukan. Contohnya, orang itu tidak akan sah kalau belum berwudu sebelum sholat. Maka namanya syarat sah. Orang itu tidak wajib sholat, namanya syarat wajib, karena dia nggak muslim misalnya. Nah, termasuk dalam salah satunya usia. Ya, dalam beberapa hadis Nabi, pertama kaitan dengan domba dan atau kambing gitu ya. Maka pertama 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 pekurban.
Nanti ada ikhtilaf nih kaitan dengan boleh nggak satu keluarga, boleh nggak satu kelompok masyarakat gitu ya. Kaitan dengan hadisnya Nabi bahwa ini adalah kurbanku, juga kurban keluargaku dan kurban umatku gitu ya. Ini kan kaitan dengan penafsiran. Maka ada yang mengatakan para ulama itu khusus buat Nabi. Tapi kalau kita, maka secara fikih satu kambing itu yang menanggung yang satu orang. Kalaupun nanti kemudian diniatkan pahalanya buat keluarga, ya silakan gitu ya. Nah, kayak di madhab Hanafi ini kan kewajibannya kan di kepala keluarga karena dia yang mencari nafkah. Maka dia bisa niatkan satu kambing atas nama bayarnya dia yang membayarkan, tapi pahalanya bisa atas nama kemudian uh, keluarganya gitu. Kalau sapi sama kerbau itu maksimal kita bisa urunan atau patungan tuh sampai maksimal 7 orang. Kalau unta itu maksimal 10 orang. Next berikutnya. Nah, yang kedua adalah lanjut kaitan dengan umur ya. Nah, kalau umur berikutnya lagi, oke, kalau kambing atau domba itu 1,5 sampai 2 tahun ya. Kalau untuk sapi atau kerbau 2 menuju usia 3 tahun. Kalau unta 5 menuju 6 tahun. Secara usia, tapi bisa juga dari giginya. Jadi tengah itu kalau kita lihat kambing itu rata-rata punya gigi seri itu 2 sampai 8 di depan itu ya. Jadi kalau misalnya dia giginya masih sama dengan yang di pinggir, itu maka belum poel bahasanya. Tapi kalau sudah kemudian keluar giginya agak tinggian agak besar, itu berarti sudah menunjukkan giginya udah poel, udah berganti. Nah, itu yang mengarahkan kepada kedewasaan bahwa dia sudah cukup umur untuk kemudian disembelih. Nah, ada juga satu hadis Nabi yang memperbolehkan kita untuk menggunakan jaza'ah. Jaza'ah itu jenis domba, bukan kambing, domba, yang itu bisa minimal usianya 6 bulan. Ya, kalau kita mencari kambingnya agak susah, bisa dengan itu. Next berikutnya. Oke, ini Powell, giginya udah tinggi, 2 itu berbeda dengan sampingnya, namanya sudah dewasa. Kalau giginya kemudian rontok semua, berarti udah tua gitu ya. Ini kita dengan gigi nih. Lanjut. Nah, lanjut juga. Nah, ini namanya giginya sama nih. Ini belum usia nih. Sebelumnya. Nah, ini masih rata nih. Ini namanya dia belum poel. Ya. Tapi kalau yang tadi kan, yang depannya udah 2, udah agak tinggian. Namanya udah poel gitu ya. Udah berganti. Next berikutnya. Oke. Lalu kapan waktu nyembelih? Tadi udah sampaikan. Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan Yaumun Nahar atau Yaumul Adha sampai Ayamut Tasyrik sampai tanggal 13. Lalu memenuhi syarat kesehatan ternak. Jadi jangan sampai binatang yang akan kita kurbankan misalnya buta dan kelihatan butanya, pincang kelihatan pincangnya, kurus kelihatan kurus sampai kemudian nggak ada daging tinggal tulang. Nah, itu nggak kita pilih. Karena yang kita kurbankan adalah sesuatu yang baik seperti Habil. Kalau Qabil kan sesuatu yang buruk tuh, apa namanya persembahannya dari sesuatu yang dia tanami. Next berikutnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini, bentar ya, bentar. Bentar tadi. Oke, lagi ke tadi. Nah, ini hadis dari Al-Bara. Oke, lanjut lagi tadi. Nah, Al-Bara bin Azib kaitan dengan apa? 4 hal yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Satu, yang matanya jelas-jelas buta atau picek. Orang-orang ternak pasti tahu mana yang buta, mana yang tidak gitu ya. Lalu yang fisiknya yang jelas-jelas dalam keadaan sakit kita nggak ambil ya. Yang kakinya kemudian pincang, lalu yang badannya kurus tak berdaging itu nggak kita ambil. Karena kita ngasih yang terbaik. Next berikutnya. Oke. Nah, ini kaitan dengan tahun lalu 2022, 2023 ini lagi ramai kaitan dengan PMK ya, penyakit mulut kuku, tapi sudah mulai tidak ada lagi nih di Indonesia, sudah mulai virusnya apa namanya, udah mulai hilang. Jadi kalaupun ada nanti kita harus perhatikan ini. Next berikutnya. Nah, oke, ini contoh-contoh yang binatang yang nggak sehat ya, ada berbusa di mulutnya, bahkan kemudian mati tiba-tiba. Next berikutnya. Nah, ini ada Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 kaitan dengan hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Nah, nanti juga ada fatwa di tahun 2019 nomor 37 kalau nggak salah kaitan dengan
kurban dalam bentuk olahan. X di halaman berikutnya lagi. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Oke, ini sebelum proses penyembelihan ya. Kita masuk ke penyembelihan. Lanjut lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Nah, ini pisau yang disembelih. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap ibadah itu ada fikih kaitan dengan halal haram, sah atau tidak sah gitu ya. Tapi juga ada ihsan, baik atau buruk, pantas atau tidak. Contoh misalnya aurat ya. Auratnya laki-laki ketika sholat itu kan baina surrah wa rukbah, antara kalau bahasa Jawa itu dengkul gitu ya, dengan apa namanya, antara pusar ya dengan dengkul atau lutut gitu ya. Nah, kalau kita misalnya secara fikih, maka kita boleh sholat nggak pakai kaos gitu, tetap sah gitu. Tapi masalahnya itu baik atau tidak, atau pantas atau tidak, patut atau tidak gitu ya. Padahal ada pakaian, ada baju. Contoh saja misalnya, saya bangga dengan Pak Didik nih, sering pakai peci nih, nggak bisa lepas beliau nih, Masya Allah nih ya. Saad Rahman juga. Nah ternyata kita juga memahami kenapa harus ada peci atau kopiah lah bahasanya ya. Dengan macam-macam bentuknya. Kalau kita lihat di Ustadz Husnul, kalau di Sacoy misalnya ya, ketemu dengan orang-orang Pakistan atau di Amar Wancai, pasti bentuk pecinya itu tengahnya itu ada lingkaran yang di situ memungkinkan nggak usah tarik ke atas lagi nih. Kalau kita kan harus begini sholat. Kenapa? Kalau kita kemudian terhalang oleh sesuatu yang kita pakai, misalnya peci, maka nggak sah. Karena ini adalah rukunnya kita sujud gitu. Tapi orang-orang Pakistan kan bagus tuh dibuat begitu gitu ya. Lalu kenapa kita harus pakai kopi ya ketika sholat? Ini juga ada pemahaman, ada kaitan dengan ihsannya gitu ya. Sama seperti pakai sholat, pakai baju yang baik, pakai peci gitu ya. Kemudian pakai penutup yang lainnya dan sebagainya, ini kata dengan ihsan. Makanya ada hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sungguhnya Allah tuh mewajibkan sesuatu itu dengan cara ihsan baik. Termasuk apa? Dalam menyembelih gitu ya. Makanya dalam penyembelihan itu ada fikih dan ada ihsannya. Apa contohnya misalnya? Nggak boleh mengasah pisau di depannya kambing atau sapi yang akan kita sembelih. Mengangkat juga kita nggak boleh ya. Melihat binatang lain disembelih oleh yang memotong ya, jadi jangan sampai binatang lain tuh melihat binatang temannya itu disembelih gitu ya. Apalagi lihat darahnya, kemudian darahnya harus mengalir ke bawah, tidak sampai mengotori tempat sekelilingnya. Ini bagian dari ihsan ya. Ini kaitan dengan kepatutan dan juga kaitan sah atau tidaknya. Nah, ini pisau termasuk ya, tajamkan syafrotahu. Pisaunya harus ditajamkan. Jangan sampai kemudian kita menggunakan pisau yang beberapa kali menjadikan rasa sakit kepada binatang. Next berikutnya. Oke, lalu membaca kaitan juga dengan menghadap kiblat. Nah, kalau kita lihat orang-orang menyembelih apa namanya, menyolatkan orang wafat kan memang menghadap kiblat, termasuk ketika dikuburkan gitu ya. Hanya saja posisinya berbeda kepalanya. Kalau orang-orang atau manusia masuk ke liang lahat kan kuburnya, kalau di Indonesia ini kan berarti, atau di Hong Kong ini kan kiblatnya menghadap barat contohnya misalnya ya, maka kepalanya sebelah kanan. Tapi kalau untuk menyembelih nggak mungkin sebelah kanan, agak susah, jadi sebelah kiri. Tapi sama-sama menghadap kiblat. Nah, lalu kemudian apa? Pegang, ikat ya tempat kakinya agar dia tidak berontak. Lalu kemudian juga membaca Bismillah atau tasmiyah dan doa juga. Lanjut. Nah, lalu kaitan dengan penyembelihan secara benar, maka dikatakan sah. Nah, ini fikih nih. Nah, walaupun nanti ada ikhtilaf, karena kalau yang dua ini bisa betul. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan mari, dan juga ada kerongkongan ya, lalu juga ada tenggorokan. Jadi ada istilahnya, ada mari, ada hulkum. Jadi kerongkongan sama tenggorokannya terputus. Nah, ditambah kemudian wajdatain ya. Jadi ada yang namanya arteri dan vena itu terpotong juga. Walaupun bisa jadi nggak harus dua-duanya, salah satunya. Nah, ini kata dengan sah atau tidak. Jangan sampai kemudian kita hanya terpotong kulitnya, memastikan semuanya terpotong, tapi ketika disembelih, jangan sampai kemudian habis semuanya kayak orang kisos gitu ya. Karena apa?
biar darahnya mengalir dulu. Kalau sudah kemudian mati semuanya nggak bergerak, baru kemudian dipotong kepalanya. Berkaitan dengan cara kita menyembelih. Lalu dilarang menyiksa ternak, ya nggak boleh dikasih gelonggongan gitu ya sampai dia kemudian muntah-muntah ya. Lalu digantung setelah mati, biar darahnya mengalir ke bawah, tidak sampai kemudian ada tersisa darah, kecuali darah yang halal. Apa itu darah yang halal itu? Ya kayak contohnya liver atau hati gitu ya, empedu kan bisa dimakan sama apa namanya ampela gitu ya. Hati ampela kan enak dimakan kita karena itu halal, sesuatu yang sudah jelas kehalalannya. Tapi yang lainnya kita nggak boleh makan. Kalau dulu kita waktu di Jogja, saya kuliah di Gajah Mada misalnya, Abdurrahman masih ingat tuh di angkringan ada namanya saren gitu ya, atau marus, itu haram kan. Next berikutnya, yang terakhir sebelum tanya jawab, nah ini kaitan dengan adab, jangan sampai kemudian darah itu berceceran kemana-mana. Demikian terkait dengan fikih singkat kita materi hari ini, kaitan dengan keutamaan Dzulhijjah dan juga kaitan dengan fikih kurban. Selanjutnya kita diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik itu penjelasan mengenai kurban tadi, eh, di bulan Zulhijjah tadi ada banyak amalan, dan berarti puasa itu tidak hanya 9-10 ya, bahkan dari awal Ya, awal Zulhijjah pun kita sudah disunahkan untuk berpuasa. betul. Berarti semua. Kecuali tanggal 10, Pak Adi jangan puasa. Puasa apa Adi? Ya, Puasa Idul Adha ya, jangan lah. 1 sampai 9 berarti 9 Iya, hari di bulan ini ya. betul. Terutama tanggal 9-nya itu. Bulannya ya. Juga virus sanah al-maudiyah wal baqiyah. Baik, Ustadz, mungkin di closing dulu buat kita close yang di Facebook.